Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 11 Desember 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah kota Jakarta Timur melakukan pengawasan ketat terhadap produk pangan di 5 pasar tradisional. Dari total 61 sampel yang diuji di laboratorium, semua produk pangan dinyatakan aman dari zat berbahaya, formalin, dan pestisida, serta aman dikonsumsi. Suku Dinas KPKP Jakarta Barat menggelar program sterilisasi gratis untuk kucing jantan lokal di Kecamatan Kebonjeruk. Dari kuota awal 100 ekor, jumlah peserta membludak hingga 200 ekor kucing. Setiap kucing yang telah disterilisasi akan diberikan tanda irtib untuk pencegahan sterilisasi berulang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjenguk langsung siswa dan guru yang menjadi korban insiden kecelakaan mobil makan bergizi gratis atau MBG di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung penuh biaya perawatan dan kesehatan para korban, serta pelayanan terbaik untuk mendukung pemulihan kesehatan para korban. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pajak insentif khusus bagi pusat perbelanjaan yang memberikan diskon terbesar jelang Natal dan Tahun Baru. Strategi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi jelang akhir tahun 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan strategi ini saat membuka penganugerahan Innovative Government Awards 2025. Menurutnya, strategi lomba diskon dilakukan demi menarik minat pengunjung sekaligus terbukti efektif menahan laju inflasi di Jakarta. Pramono menargetkan inflasi Jakarta berada pada kisaran 2,5 hingga 2,7% pada akhir tahun 2025. Untuk menghadapi tahun baru, Natal dan Tahun Baru yang akan sebentar lagi, saya melombakan semua pusat perbelanjaan untuk memberikan diskon yang sebesar-besarnya. Yang diskonnya makin besar, pajaknya makin murah. Hadir bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian, Gubernur. Doa saya pandu secara Islam. Insentif pajak yang bersifat khusus ini diharapkan mendorong pengelola mal untuk berkompetisi sehat dalam menawarkan harga terbaik. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga stabilitas harga di Jakarta bisa dikendalikan dengan optimal. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang meriah sekaligus terkendali secara ekonomi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pasca kebakaran di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat yang menyebabkan 22 orang tewas, Gubernur DKI Jakarta meminta pengecekan ulang standar keselamatan seluruh gedung di Jakarta. Kebakaran yang terjadi di Kemayoran diduga karena tidak memenuhi standar keselamatan serta sertifikat layak fungsi atau SLF. Kebakaran di Kemayoran 9 Desember lalu menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengecekan ulang sertifikat layak fungsi atau SLF segera dilaksanakan minggu ini. Pramono menilai masalah keselamatan tidak selalu datang dari gedung-gedung tinggi berizin lengkap. Pramono menyebut masalah utama justru muncul dari gedung yang tumbuh, yaitu gedung-gedung kecil baru yang berdiri di antara bangunan lama.
Gedung jenis ini kerap kali tidak diawasi ketat sehingga persyaratan keselamatan kebakaran tidak terpenuhi. Jadi saya sudah meminta dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada. Karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang mohon maaf yang tinggi-tinggi yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh. Nah, gedung kemarin itu gedung yang tumbuh. Di kiri kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, yang seperti itu yang akan. Tindakan terhadap gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat keselamatan menjadi komitmen Pemprov guna mencegah terulangnya tragedi serupa di Kemayoran. Masyarakat diminta untuk lebih peka terhadap standar keselamatan lingkungan kerja mereka. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi Anda yang tertarik menjadi relawan pojok rumah pendidikan, P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran hingga 13 Desember 2025. Relawan akan mendapatkan sertifikat pengabdian masyarakat serta pengalaman sebagai pengajar dan inspirator muda. Simak informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.